Pernah nggak sih ngerasa kayak lagi berdiri di ambang sesuatu yang besar, tapi sekaligus menakutkan? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu perintah paling kuat di Alkitab. Dan kita akan temukan gimana kekuatan sejati itu justru mulainya dari tempat yang paling dekat sama kita, rumah. Siap buat nemuin kekuatan ini? Yuk, kita mulai. Nah, di sini nih semuanya berawal. Sebuah perintah yang kedengarannya tegas dan penuh kuasa banget kan? Tapi untuk benar-benar nangkep maknanya, kita harus lihat dulu konteksnya. Perintah ini tuh nggak diucapin di saat semuanya tenang dan damai. Tapi justru di tengah momen ketidakpastian yang paling genting. Coba deh bayangin suasananya. Musa, pemimpin hebat yang bawa mereka keluar dari Mesir, udah nggak ada. Bangsa Israel sekarang harus natap masa depan yang asing, tegang, dan penuh tantangan. Mereka ini benar-benar lagi ada di ujung tanduk. Dan coba deh perhatiin, yang paling luar biasa di sini adalah respons pertama Tuhan. Di tengah ketakutan manusia, dia nggak mulai dengan rentetan tuntutan, sama sekali nggak. Kata pertamanya justru sebuah janji, aku akan menyertaimu. Inilah inti keindahan Injil, janji kehadiran, bukan tuntutan. Sebuah pesan yang nanti digenapi dengan sempurna di dalam Kristus. Oke, sekarang ayo kita bedah perintah kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini. Ini tuh bukan panggilan buat jadi sok tangguh, sok tegar, atau pura-pura rohani seolah-olah kita nggak punya masalah. Maknanya jauh lebih dalam dari itu. Pernah nggak kita ngerasa kejebak di salah satu dari dua jalan ini? Di satu sisi ada disiplin yang kaku dan kering, ngejar kesempurnaan sampai lupa nafas. Di sisi lain ada sikap santai yang kebablasan. Mikir, Tuhan kan baik, sampai hidup kita jadi nggak punya arah. Keduanya, meskipun kelihatannya beda banget, sama-sama meleset dari inti panggilan Tuhan yang sebenarnya. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Sumber kekuatan Yosua dan juga kita itu nggak pernah datang dari kemampuan diri kita sendiri. Jadi, poin krusialnya adalah kekuatan itu akarnya ada di janji penyertaan Allah yang setia. Itu kuncinya. Oke, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung. Disinilah kita bakal nemuin jantung dari seluruh pesan ini. Gimana Injil itu bisa mengubah total motivasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Ini dia definisinya. Keindahan Injil itu ada di fakta bahwa tindakan kita itu bukan upaya buat dapetin cinta Tuhan. Justru sebaliknya, itu adalah respon syukur karena kita udah menerima cintanya tanpa syarat. Coba deh resapi pergeseran ini, dari untuk dikasihi menjadi karena sudah dikasihi. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Rasanya bebas banget, bukan lagi soal beban untuk tampil sempurna, tapi undangan untuk hidup dalam anugerah yang melimpah. Ini mengubah segalanya. Sekarang, coba kita perluas perspektif kita sedikit. Pesan dalam kitab Yosua ini ternyata bukan cuma buat individu loh. Respons umat Israel waktu itu nunjukin sesuatu yang penting banget tentang sifat iman. Betul banget, perjalanan iman ini adalah perjalanan bersama. Ketaatan mereka itu dibangun di atas fondasi kepercayaan bareng-bareng kepada Allah yang setia. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa kita ini nggak dirancang untuk berjuang sendirian. Dan ini nih wujud praktis dari perjalanan bersama itu. Bukan sekedar kumpul-kumpul biasa, tapi sebuah komitmen yang aktif. Kita berkomitmen buat benar-benar jalan bareng. Saling nopang waktu ada yang capek, saling ngingetin soal kesetiaan Tuhan waktu ada yang ragu. Karena iman yang sejati itu nggak tumbuh dalam kesendirian. Ia hidup dan berakar kuat di dalam keluarga, gereja, dan komunitas. Nah, ini yang membawa kita ke bagian akhir yang paling praktis. Gimana caranya kita menerapkan semua ide besar ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya sederhana, #mulai dari rumah. Lihat deh, ini tuh nyata banget loh. Kekuatan dari Injil ini bukan teori, tapi tindakan. Di rumah, artinya kita punya keberanian untuk jujur mengakui kesalahan, dan kekuatan buat saling mengampuni. Di tempat kerja, ini berarti kita ngerja dengan integritas, bukan karena takut ketahuan, tapi karena identitas kita udah aman di dalam Kristus. Di media sosial, kita jadi lebih bijak memilih kata-kata yang bawa damai, bukan yang memicu emosi dan perpecahan. Dan di gereja, kita hadir buat saling menguatkan, bukan menghakimi, untuk memberdayakan, bukan menekan. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Pesan Injil itu membebaskan kita dari tekanan untuk menjadi keluarga yang sempurna. Sebaliknya, Injil mengundang kita untuk jadi keluarga yang bergantung penuh pada kesetiaan Kristus yang sempurna, yang selalu berjalan bareng kita. Nah, jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng hari ini, di area mana dalam hidupmu kamu perlu berhenti bersandar pada kekuatan sendiri dan mulai melangkah maju dengan kekuatan yang datang dari janji penyertaannya?